Ica, Ovin, kamu tahu tidak? Tadi setelah saya baca-baca berita, ternyata beberapa daerah di Indonesia penanganan stuntingnya masih tergolong sangat rendah loh. Kamu tahu tidak? Salah satu daerahnya itu di mana? Di mana, Charlotta? Salah satu daerahnya di Papua. Hah, kok bisa? Nah, penasaran kan? Yuk, ikuti kami mencari tahu bersama di eksperimen Sekolah Genius. Teman-teman, menurut penelitian Sarajman dan kawan-kawan tahun 2019, stunting adalah kondisi di dalam tubuh anak yang diakibatkan karena kekurangan gizi sejak bayi berada dalam kandungan, bahkan setelah bayi berusia 2 tahun. Oleh karena itu, saya dan teman-teman saya melakukan penelitian dengan judul penelitian pengaruh penambahan tepung daun kelor, daun ubi, dan daun bayam terhadap nilai gizi dan potensi pencegahan stunting pada cookies untuk ibu hamil dan anak-anak. Nah, apa sih masalah yang melatar belakangi penelitian kami? Teman-teman, menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 hingga 2023, indeks khusus penanganan stunting di Papua itu masih tergolong rendah, yaitu 47,7% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan menjadi 45,5% pada tahun 2023. Teman-teman, meski mengalami penurunan, tapi penurunannya hanya 2%. Dan ini adalah masalah yang serius. Oleh sebab itu dibutuhkan pencegahan lebih lanjut. Nah, teman-teman tahu kan di Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya, terutama pangan lokalnya, seperti daun kelor, daun ubi, dan daun bayam. Ternyata teman-teman, ketiga daun itu memiliki kandungan nutrisi yang melimpah, seperti mineral, karbohidrat, protein, zat besi, lemak, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, pemanfaatan daun-daun ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penanganan stunting dan juga peningkatan kualitas hidup anak-anak terutama di Papua. Nah, itu adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Charlotta. Halo teman-teman, sekarang giliran saya menjelaskan. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman apa sih rumusan masalah yang kami pilih untuk penelitian kami. Di sini adalah rumusan masalah yang telah kami pilih, yaitu kami ingin mengetahui bagaimana pengaruh kadar tepung daun kelor, daun ubi, dan daun bayam sebagai dasar pembuatan cookies untuk pencegahan stunting bagi ibu hamil dan balita. Dan di sini adalah tujuan penelitian kami, yaitu untuk menentukan kadar konsentrasi yang tepat untuk memperoleh karakter cookies yang baik. Teman-teman, setelah saya menjelaskan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian kami, di sini saya juga ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa penelitian kami tidak sampai di pembuatan cookies saja, tapi kami juga mengukur kadar nutrisi pada cookies yang kami buat menggunakan beberapa metode. Di sini metode yang pertama yang kami gunakan yaitu metode titrasi formol untuk mengukur kadar protein pada cookies yang telah kami buat. Yang kedua ada metode Soclet untuk mengukur kadar lemak, dan yang ketiga metode by difference untuk mengukur kadar karbohidrat, dan yang terakhir metode pembakaran untuk mengukur kadar abu. Selanjutnya kami akan mendengarkan penjelasan dari teman saya. Terima kasih, Charlotta. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan-perhitungan mengenai kadar-kadar yang telah kita uji tadi. Di sini kita bisa melihat bersama pada tabel perhitungan organoleptik. Pada perlakuan pertama didapatkan nilai rata-rata dengan total 9, dan pada perlakuan kedua didapatkan nilai rata-rata dengan total 8,333, dan pada perlakuan ketiga didapatkan nilai rata-rata dengan total 7,333. Dari hasil perhitungan organoleptik ini didapatkan bahwa nilai tertinggi didapatkan pada F1, di mana F1 memiliki nilai rata-rata dengan total 9, dan nilai terendah terdapat pada F3, di mana F3 memiliki nilai rata-rata dengan total 7,333. Selanjutnya pada tabel perhitungan kadar protein, kami dapatkan bahwa perhitungan pertama atau F1 memiliki nilai rata-rata
yaitu dengan total 2,8, dan F2 memiliki nilai rata-rata yaitu dengan total 7,0, dan F3 memiliki nilai rata-rata yaitu 0,21. Dari sini kami mendapatkan bahwa nilai protein tertinggi terdapat pada perlakuan kedua, di mana F2 memiliki nilai rata-rata dengan total 7,0, dan perlakuan terendah terdapat pada F3, di mana F3 memiliki nilai rata-rata dengan total 0,21. Selanjutnya, pada tabel perhitungan kadar lemak. Pada tabel perhitungan kadar lemak, kami dapatkan F1 memiliki nilai rata-rata dengan total 1,184, dan F2 memiliki nilai rata-rata dengan total 1,073, dan F3 memiliki nilai rata-rata dengan total 2,135. Di mana dari hasil perhitungan kadar lemak ini, kami mendapatkan bahwa perlakuan tertinggi dengan nilai rata-rata terdapat pada perlakuan ketiga, di mana perlakuan ketiga memiliki nilai rata-rata yaitu dengan total 2,135, dan perlakuan terendah terdapat pada perhitungan kedua, di mana perlakuan kedua mendapatkan nilai rata-rata dengan total 1,037. Selanjutnya pada tabel perhitungan kadar air. Pada tabel perhitungan kadar air, F1 mendapatkan nilai rata-rata dengan total 2,868, dan F2 memiliki nilai rata-rata dengan total 2,983, dan F3 memiliki nilai rata-rata dengan total 2,647. Dari hasil perhitungan kadar air ini, kami mendapatkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara ketiga perlakuan. Selanjutnya, pada tabel perhitungan kadar abu, F1 mendapatkan nilai rata-rata dengan total 2,486, dan F2 mendapatkan nilai rata-rata dengan total 3,008, dan F3 mendapatkan nilai rata-rata 3,357. Dari perhitungan kadar abu, kami dapatkan bahwa perhitungan tertinggi terdapat pada F3, di mana F3 memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 3,357, dan perhitungan terendah terdapat pada perlakuan pertama, di mana perlakuan pertama mendapatkan nilai rata-rata dengan total 2,486. Selanjutnya, pada tabel perhitungan kadar karbohidrat, kami dapatkan F1 memiliki nilai rata-rata yaitu dengan total 90,680, dan F2 memiliki nilai rata-rata dengan total 85,987, dan F3 memiliki nilai rata-rata dengan total 91,670. Dari hasil ini kami mendapatkan nilai tertinggi terdapat pada perhitungan ketiga, di mana F3 memiliki perhitungan nilai rata-rata dengan total 91,670, dan terendah terdapat pada perlakuan kedua, di mana F2 memiliki nilai rata-rata dengan total 85,987. Nah teman-teman, dari daun kelor, daun ubi, dan daun bayam, siapa sangka bisa menjadi cookies enak dan sehat. Teman-teman, penelitian kami bukan untuk menggantikan nasi atau makanan utama, tapi dari penelitian ini kita sama-sama belajar bahwa pemanfaatan pangan lokal merupakan hal yang seru dan bermanfaat. Dengan bereksperimen, kita belajar menjaga tubuh agar tetap sehat, mencegah stunting, dan mencintai hasil bumi Indonesia. Yuk terus mencari ide baru dari bahan-bahan yang berada di sekitar kita, karena dari rasa ingin tahu bisa lahir pangan hebat bagi masa depan. So, selalu ikuti kami, jangan lupa like, Comment and share dan subscribe. Bye.